Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Ini Ibu akan melanjutkan penjelasan yang bagian B pada bab 2 ya, yaitu kehidupan sosial budayanya pada awal kemerdekaan. Di sini sebelum dijelaskan lebih lanjut ya, salah satu tujuan bangsa Indonesia yang telah ditandangkan sejak awal adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini ada beberapa ya. Setelah mencetuskan kemerdekaan yang dilakukan oleh Indonesia, keberadaan Indonesia ini lambat laun diakui oleh negara-negara lain di dunia. Mereka banyak sekali memberikan partisipasi dengan menyatakan akan pengakuan dengan keberadaan negara Indonesia. Ini dijadikan meningkatkan akan kontak terhadap masyarakat lain dan budaya lain dan mempererat tali persaudaraan ya. Pasca kemerdekaan Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat itu ya. Selanjutnya ada masa demokrasi liberal. Di sini banyak sekali ya terjadi kekuasaan atau terjadi pergantian kabinet ya yang tidak pernah berakhir. Yang pertama pada masa demokrasi liberal ini ada yang namanya sistem multipartai. Ada banyak sekali partai ya yang mengikuti pemilu ya pada saat itu. Di sini ada sisi positifnya dari sistem multipartai ini. Yang pertama adalah menghidupkan suasana demokrasi Indonesia karena setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kegiatan politik, antara lain mengkritik pemerintah, menyampaikan pendapat, dan mendirikan partai politik. Selanjutnya ada mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa ya. Di sini banyak sekali partai politiknya ya. Di sini terjadi yang Ibu bilang tadi, sering terjadi pergantian kabinet ya. Kenapa itu terjadi? Karena berumur pendek ya. Karena apa? Karena jatuhnya kabinet dan digantikan oleh kabinet lain yang bernasib serupa ya. Di sini ada beberapa kabinet yang terjadi pada saat demokrasi liberal. Yang pertama ada kabinet Natsir ya. Ini dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Ini ada program pokoknya ya. Program pokok Kabinet Natsir di sini menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat ya. Ini Kabinet Natsir ini memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Iya, selanjutnya ada Kabinet Sukiman ya. Ini menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan Sukiman Wijosanjoyo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi. Yang dimaksud dengan koalisi ini adalah kerjasama ya. Di sini program pokok dari Kabinet Sukiman antara lain menjamin keamanan dan ketentraman. Selanjutnya mempercepat persiapan pemilihan umum ya. Di sini Kabinet Sukiman di Tenggarem melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat. Mengenai apa? Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan pemerintah Amerika kepada Indonesia ya. Selanjutnya ada Kabinet Muldoko ya. Ini kabinet ini sering terjadi
tidak hampir di bawah 2 tahun ya, tidak pernah di atas 2 tahun, paling ada yang setahun lebih, ada yang 8 bulan ya. Di sini ada program pokok dari Kabinet Wiloko. Yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum, memilih Dewan Konstituante, DPRD, dan DPRD. Oke, yang program luar negerinya menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda ya. Menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Maksudnya apa ini ya? Politik luar negeri yang bebas dan aktif. Di sini maksudnya adalah Indonesia bisa mencampuri urusan dalam negeri negara lain ya. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ya. Ini programnya bisa kalian lihat di situ. Ada yang terus yang kita upayakan yaitu ada pembebasan Irian Barat ya. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Di situ bisa kalian lihat ya. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo 2. Selanjutnya ada Kabinet Juanda ya. Kalian masih ingat nggak nama Juanda tuh nama apa sampai sekarang yang kita gunakan sampai sekarang? Yang tahu? Itu ada terkenal dengan Bandara Juanda di Surabaya. Selanjutnya yang bagian D yaitu pemilihan umum tahun 1955 ya. Pelaksanaan pemilihan umum ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan ya. Berapa partai yang mengikuti pemilu yaitu ada PNI, Masyumi, PSI, PNU, PKI ya, PT dan lain-lain. Banyak sekali ya di sini. Selanjutnya ada hasil pemilihan umum tahun 1955. Muncul 4 partai yang berkemuka meraih kursi terbanyak di TBR, yaitu ada Partai Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Wow, PKI ya. Ini terbesar kelima ya, tahun 1955. Yang kalian tahu PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia yang dulu pernah melakukan gerakan di dalam negeri ya. Oke. Selanjutnya ada kita kebijakan ekonomi ya pada masa demokrasi liberal ini. Sebagai negara baru Indonesia ini masih banyak belajar ya. Nah, berbagai hal ya dalam bidang ekonomi. Ini karena sering terjadi perubahan kabinet berdampak pada kehidupan Indonesia saat itu ya. Ini untuk mengatasi itu ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada gunting Safrudin. Ini bukan menggunting apa ya. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang, bukan uangnya digunting plak jadi 2, bukan ya, tapi pemotongan nilai uang. Contohnya yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilai yang menjadi setengahnya, dipotong setengahnya ya. Oke, selanjutnya kebijakan gerakan benteng ya. Sistem gerakan benteng ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Ini dicetuskan oleh Dr. Sumitrojojo Hadikusumo, seorang ekonomi ya, yang dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Selanjutnya ada sistem ekonomi Alibaba. Alibaba ini sudah tahu ya nama dari mana ya. Ini ada kaum-kaum Cina atau Tionghoa. Ini diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Hadisurjo yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I ya. Ini memfokuskan kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Di sini kata-kata Ali ini mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili penguasa Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk
untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Selanjutnya ada persetujuan finansial ekonomi atau disingkat menjadi FINEK. Ini pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Ya, ini dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk menundingkan masalah finansial ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Nah, adapun hasilnya adalah hasil konferensi meja bundar dibubarkan. Selanjutnya ada hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Oh ya, bilateral itu hubungan dua negara ya. Selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun ya. Di sini ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi dan lambatnya pembangunan ekonomi jangka pendek. Selanjutnya ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF ya. Ini rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena apa? Adanya kesulitan dalam bentuk prioritas, terjadinya ketegangan politik, timbul pemberontakan PRRI dan Permesta. Selanjutnya ada Nasional de Javaskebeng. Nasional de Javaskebeng ya. Di sini Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasional de Javaskebeng didasarkan atas keputusan RI nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Hoing sebagai Presiden de Javaskebeng dan mengangkat Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai Presiden de Javaskebeng. Nah, ini bank menjadi bank sentral ya. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, De Javaskebeng ini berganti menjadi nama Bank Indonesia sampai sekarang ya. Bank menjadikan bank satu-satunya yang mencetak uang, mengeluarkan uang ya. Atau disebut juga dengan bank induk. Oke, yang selanjutnya ada masa demokrasi terpimpin. Di sini suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. Ciri-cirinya kekuasaan presiden ya. Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Ya. Lanjutnya, peran partai politik terbatas. Adanya peran militer semakin besar. Selanjutnya ada paham komunisme berkembang. Ya, di sini pada masa itu hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia semakin baik. Nah, dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunis berkembang pesat pada masa itu. Ya, lanjutnya anti kebebasan pers. Ya, kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal. Selanjutnya terjadi pelanggaran HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia atau tindakan semena-mena terhadap masyarakat itu semakin meningkat. Dampak demokrasi liberal. Di sini ada dampak positif. Yang pertama, negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. Ya. Dampak negatifnya adalah memberlakukan dua fungsi militer sehingga militer dapat ikut berpolitik ya. Kalau sekarang kan golput ya. Kalau yang seperti TNI, polisi itu kan tidak bisa ikut dalam berpolitik ya. Kalau dulu ya dia fungsinya dua, bisa di politik dan bisa juga di militer seperti itu. Lanjutnya perjuangan membebaskan Irian Barat. Kamu tahu nggak sih Irian Barat itu apa? Provinsi mana? Oke.
Irian Barat yaitu adalah yang dulunya Provinsi Timur Timur yang sekarang sudah memisahkan diri dengan Indonesia pada tahun 1998 ya. Dulu latar belakang masalah Irian Barat ya. Dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tercatat salah satu peristiwa penting yakni pembebasan Irian Barat dari tangan pemerintah Belanda ya yang masih ingin menguasai salah satu wilayah Indonesia. Meski saat itu Indonesia menyatakan kemerdekaan. Di sini berbagai perjuangan telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk merebut kembali ya Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah perjuangan diplomasi. Apa itu perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi itu perjuangan yang dilakukan dengan cara musyawarah atau perundingan. Ya. Selanjutnya ada perjuangan konfrontasi. Ini perjuangan diplomasi tidak berhasil. Kita pemerintah Indonesia mengubah bentuk perjuangan menjadi konfrontasi, yaitu angkat senjata. Ya, oke. Upaya pembebasan Irian Barat oleh Indonesia ini dibalik terbentuknya Monumen Mandala dan sejarah tentang upaya pembebasan Irian Barat Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1957. Upayanya adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Dimulai dari pertama pengambilan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh ya. Banyak sekali ya. Di sini berbagai cara lah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada peralihan kekuasaan dari masa Orde Baru dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Nah, kamu masih ingat nggak Orde Lama itu kepemimpinan siapa? Yuk, kepemimpinan Presiden Soekarno. Karena Orde Baru yaitu kepemimpinan Soeharto. Ya, ini ada beberapa peristiwa penting ya. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Yang pertama ada Tritura Tingkat Tuntutan Rakyat, yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia yang kita tahu, Partai Komunis Indonesia ini pemenang pemilu pertama ya, yang kelima terbanyak ya di Indonesia. Nah itu tadi yang kan kita sudah mengetahui bagaimana sih sepak terjang Partai Komunis Indonesia. Di sini pada awal-awal dulu kita merdeka, mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah ya. Yang kedua, pembentukan kabinet Dwikora. Dwikora yang Ibu bilang tadi yaitu Dwikora dia bisa menjadi militer dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik ya. Selanjutnya turunkan harga ya. Kekacauan ekonomi pada awal-awal kemerdekaan itu menuntut rakyat Indonesia untuk menurunkan harga atau perbaikan ekonomi. Selanjutnya ada reshuffle. Tahu nggak kamu reshuffle ini apa? Sering kita dengar ya sampai saat ini ya. Reshuffle itu ada pergantian kabinet atau para menteri di jajaran pemerintahan ya. Oke, ini ada berbagai upaya ya. Di sini peralihan ada sidang kabinet 11 Maret ya. Ada surat perintah 11 Maret atau Super Semar ya yang menghantarkan Soeharto menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun ya. Ini surat perintah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang disebut dengan Super Semar ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari Ibu tentang bab 2 ya. Sampai dari kehidupan budaya, ekonomi liberal ya sampai ke peralihan kekuasaan dari masa Orde Baru ke Orde Lama. Oke, akhiri Ibu cukup sekian ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.